Selamat pagi anak-anak ibu semua kelas Don Bosco. Semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, pada hari ini mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang orang beriman hidup di tengah masyarakat. Boleh dilihat bukunya halaman 37 sampai dengan halaman 44. Itulah yang akan kita bahas sebagai pokok materi kita hari ini, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang, ya. Hak berarti segala sesuatu yang kita terima, ya. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan. Nah, di sini kita melihat ada di buku bahwa apa kewajibanku sebagai anggota gereja, ya. Apa kewajiban kita sebagai anggota gereja? Yang pertama, meningkatkan hidup doa, hidup moral, dan hidup sakramental, ya. Kemudian yang kedua, terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Ingat itu, terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Ya, itu bisa dicontohkan, anak-anak ibu bisa terlibat di dalam petugas-petugas gereja, kemudian terlibat di OMK ataupun di Areka, Mesdinar, dan lain-lain. Kemudian apa hak kita sebagai anggota gereja? Tadi kewajiban kita sudah, sekarang boleh kita menuntut hak kita kalau kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, apa hak kita sebagai anggota gereja? Yang pertama, di dalam bidang liturgi itu kita mendapatkan pelayanan rohani, ya, mendapatkan pelayanan sakramen dan mengadakan ibadat sesuai ritus yang sudah ditetapkan. Yang kedua, dalam bidang pewartaan, ikut serta dalam pewartaan Injil dan mendapatkan pendidikan Katolik. Kemudian yang ketiga, dalam kebebasan, ya, hak kita sebagai anggota gereja ada hak kebebasan. Nah, hak untuk berserikat dan hak untuk memilih status kehidupan. Berarti tadi ada dua kewajiban kita sebagai anggota gereja, yaitu meningkatkan hidup doa, hidup moral, dan hidup sakramental. Kemudian yang keduanya, terlibat secara aktif dalam karya pelayanan. Itulah kewajiban kita sebagai anggota gereja. Sedangkan hak kita sebagai anggota gereja ada 3 tadi. Nah, terkadang kita sebagai warga masyarakat, kita terlalu sering menuntut hak tetapi kurang melaksanakan kewajiban. Padahal di dalam pelajaran PPKN itu kita mempelajari tentang hak dan kewajiban juga harus seimbang. Nah, Yakobus juga dan Yohanes, nah mereka pernah merasa telah berkorban mengikuti Yesus dan meninggalkan segala miliknya hanya untuk mengikuti Yesus. Nah, apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan supaya mereka menjadi pendamping Yesus ketika ia dan menginginkan supaya nanti dia berada, ya, di tempat yang paling berbahagia, ya, dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu mereka tuntut ketika mereka sudah meninggalkan segala miliknya. Itu Yakobus dan Yohanes. Tetapi apa kata Allah? Apa kata Yesus kepada mereka? Yesus tidak berhak untuk itu.
ya. Yesus tidak berhak untuk itu. Nah, seperti inilah kata-kata Yesus kepada mereka. Bahwa hak pasti akan diberikan oleh Allah bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban. Anak-anak Ibu Don Bosco, demikian pertemuan kita untuk hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Kita tutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.